Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, kali ini kita akan berbincang-bincang inovasi dari bidang pendidikan. Nah, saat ini juga telah hadir yaitu narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, yaitu Bapak Haji Heru Supeno, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 18 Palembang. Nah, dengan judul inovasinya adalah Kelas Maya. Seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Heru. Selamat datang, terima kasih. Oke. Ya. Apa kabarnya Bapak? Kabarnya baik dan sehat. Oke. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah, ya. Oke, baik. Nah, Bapak bisa diceritakan kepada sahabat inovasi apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk inovasi ini? Oh iya. Jadi latar belakangnya itu kan kita tahun 2020 itu saya ditugaskan di SMA Negeri 18 Palembang gitu kan. Nah, pada saat itu ada rekrutmen PPDB itu tidak normal di situ. Iya. Jadi ada tahun pertama 11 kelas, tahun kedua 11 kelas, ada tahun yang ketiga ada 8. Nah, jadi setelah saya amati dan kita mitigasi, ternyata yang 8 ini bisa menimbulkan satu masalah, gitu kan. Oleh karena itu kita bersama tim teman-teman bagaimana untuk mencari masalah itu agar bisa paling tidak mendekatilah 10 atau 9 gitu kan. Nah, kemudian timbul ide kelas maya gitu kan. Kelas maya ini sebenarnya sudah ada ya di kementerian, tapi kami berbeda karena kami itu untuk mengatasi kekurangan kelas gitu kan. Nah, kemudian ide itu kita kembangkan, kemudian setelah itu kita kebetulan ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, di situ kan dan di situ ada program sekolah penggerak yaitu digitalisasi sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran gitu kan. Nah, dari situlah mungkin kita kembangkan kelas maya ini menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan kelas. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya ide awalnya begitu tentang latar belakangnya seperti itu. Oke, nah ini sasarannya tentu saja adalah anak-anak di sekolah SMA 18 Iya, kelas itu 10. ya, Pak? Sekolah Iya. kelas 10 ini Kelas ya. 10, Khusus kan? untuk kelas 10 ya, Pak ya? Kelas 10 karena di kelas 10 tahun ini seharusnya kita menerima 8. Oke. Dengan adanya kelas maya, maka kita bisa menerima 10. Jadi bisa membantu masyarakat untuk menambah 2 kelas. Walaupun kita tidak ada ruang kelas yang representatif, tapi anak tetap bisa belajar sebagaimana siswa lainnya gitu. Nah, kelas maya ini artinya dia tidak belajar secara offline, Pak ya, tapi belajar secara online di rumah masing-masing. Iya, jadi Seperti ada itu. 2. Jadi di kelas maya itu ada yang belajar offline, ada juga yang belajar online. Nah, yang online itulah yang kita sebut dengan kelas maya. Iya. Jadi offline itu seperti reguler biasa, tapi dipantau oleh kamera auto tracking sehingga bisa memancarkan gambar dan anak-anak yang ada di rumah bisa melihat gurunya mengajar sebagaimana dia ada dalam kelas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, jadi memang dibuat sedemikian rupa, rupa, Pak, sehingga dia juga merasakan bahwa dia berada di Iya, kelas. berada di lingkungan belajar gitu kan. Di Dan ruang dia dalam kelas ya, Pak ya? ya dia juga bisa interaktif dengan temannya, dengan Oke. gurunya bisa interaktif gitu kan. Dan setelah diadakan uji coba, anak-anak sangat menikmati gitu kan. Oke. Iya. Jadi responnya sangat positif ya, Pak. Sangat Dan ini juga positif. tentunya tidak mengurangi
apa namanya, keberadaan mereka ya Iya. Pak ya, seperti dalam kelas ya Pak ya. Iya, ini kan di tataran anak peningkatan mutu saja, di Oke. peningkatan mutu pelayanan pendidikan berbasis teknologi kan, karena ini zamannya sudah zaman abad 21, jadi memang dengan adanya kelas maya ini diharapkan ya anak-anak itu belajar lebih mudah, kan bisa belajar di mana saja gitu kan. Oke. Nah, itu salah satu solusinya gitu. Dan itu seperti juga yang tentunya menjadi tujuan ya Pak ya, Iya, tujuan. meningkatkan kualitas belajar mengajar tentunya Iya, Pak ya. meningkatkan kualitas belajar mengajar yang nanti siswa bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Oke, baik Bapak. Nah, ini kan Pak, ini suatu inovasi. Iya. Tentunya mungkin Bapak sendiri mempunyai tim ya Pak ya. Iya. Nah, ini bisa disampaikan ini siapa aja Pak ya, tim yang terlibat dalam inovasi ini? Iya, tim dalam inovasi kelas maya itu ada namanya tim komite pembelajar. Ya, ini terinspirasi dari waktu kita mengikuti apa namanya itu pelatihan komite pembelajar sekolah penggerak. Kita membentuk tim ada 6 orang, ada wakak kurikulum Memfarini, ada Bu Eka, ada Bu Sri, ada Bu Indis, dan ada Pak Roma Irama gitu kan. Ada. Jadi itu tim itulah yang apa namanya itu membantu kami dan mengajak guru lain untuk bisa menciptakan kelas maya sampai sekarang ini gitu. Oke, nah kalau begitu sejak kapan nih Pak kelas maya ini dibuat? Kelas maya itu dirintis sejak tahun 2020 sebenarnya itu. 2020. Nah, kemudian 2021 itu kita merintis ruangannya dulu. Karena tidak bisa ujuk-ujuk kelas gitu kan. Betul. Ruangannya diperbaiki dulu. Kemudian 2022 kita apa namanya itu menyiapkan alat-alatnya itu. Kan ada televisi, ada smartboard, apa namanya itu ya smartboard tadi. Kemudian ada juga CCTV, ada juga yang lainnya gitu kan, ada kamera auto tracking. Nah, itu disiapkan secara bertahap dan targetnya adalah tahun ajaran 2023 dan 2024 itu sudah bisa apa namanya dilaksanakan dengan baik. Oke, artinya memang sudah direncanakan. Direncanakan ya, sudah direncanakan. Sedemikian rupa ya Pak, Iya. agar ini juga bisa anak-anak murid atau anak-anak yang tidak ikut offline ini memang nyaman ya Pak, Iya, dengan nyaman, kondisi yang secara online gitu ya Iya, Pak jadi ya. kelas maya juga pakai uji coba. Oke. Jadi uji coba dulu bagaimana suasananya, kemudian sinyalnya gitu kan. Iya. Jadi semuanya diuji coba dan kita amati dan kita refleksikan, kita perbaiki terus menerus. Dan ini juga sebenarnya masih dalam uji coba. Oh, gitu, oke. Uji coba dan tapi sudah melalui beberapa uji coba ya. Jadi ini sudah mulai agak tenang kelihatannya anak-anak sudah saya tanya sudah mulai nyaman dengan teknologi baru, dengan kelas mayanya kan dia Iya. bangga dengan apa namanya berbeda dari sekolah lain gitu. Oke, Iya. baik. Nah, ini implementasinya seperti apa Pak? Proses Implementasi? inovasi ini, iya. Implementasi kelas maya. Iya. Oh ya. Jadi implementasi kelas maya itu dilaksanakan ke seluruh kelas 10 Oke. gitu kan. Jadi ada 8 kelas yang memang reguler, 2 kelas maya gitu kan. Di dalam implementasi kelas maya itu ada tahapannya itu. Oke. Yang pertama itu adalah ya penyiapan alat apa namanya itu alat-alat yang diperlukan. Kemudian ada pelatihan guru. Oke. Jadi guru untuk bisa mengajar di kelas maya harus ada pelatihannya dulu kan. Iya. Kemudian sosialisasi kepada siswa. Betul. Sosialisasi kepada siswa bagaimana kelas maya ini persiapan-persiapan dan seterusnya, kemudian juga sosialisasi kepada orang tua juga. Oke. Kemudian ada juga dukungan dari dinas provinsi untuk kelas maya karena ini barangkali kalau di Sumsel itu mungkin barangkali ada di SMA 18. SMA yang lain belum ada belum gitu ada kan ya, ya. Pak, ya. Gitu ya. Jadi karena ini baru gitu kan, jadi perlu memang dukungan dari apa namanya dinas provinsi untuk bisa memberikan izin untuk dapat operasional kelas maya itu gambarnya seperti itu. Oke, nah ini kan kelas 10 ya Pak ya. Iya. Apakah memang ada satu kelas yang dibuat untuk kelas maya atau ini sistemnya seperti apa? Apakah dipilih anak-anak untuk kelas maya atau bagaimana dan prosesnya? Iya, tidak. Jadi kelas maya itu tidak ada khusus untuk kelas maya, tidak ada. Oke. Jadi kelas maya itu kan hanya programnya saja, Iya. tapi nanti akan diisi oleh seluruh siswa kelas 10. Gitu kan, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke. Nah, gitu. Jadi seluruh siswa itu menikmati kelas maya gitu. Oke, jadi dibuat bergantian ya Pak Bergantian ya? Sesuai jadwalnya Iya, ya? sesuai jadwal yang sudah dibuat Oke. di bagian kurikulum gitu kan. Jadi Iya. tidak khusus untuk kelas maya, belajarnya di rumah, tuh enggak terus seperti itu, gitu ya. enggak Tidak ya? seperti itu, Jadi ya. memang sama
digilir semua ya Digilir Pak semua, ya? jadi menikmati. Iya. Gitu, Berapa menikmati. satu kelasnya Pak? Satu kelasnya kurang lebih sekitar 36. 36 Ya, orang. Jadi satu jamnya sekitar 35 menitan itu untuk proses pembelajaran kelas maya itu. oke, baik. Nah, Bapak tentu saja baik dalam proses membuat inovasi maupun melakukan implementasi inovasi itu sendiri, apakah ada kesulitan yang ditemui dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tentu saja ada kesulitan mungkin di sisi dari sisi apa namanya itu hukum ya. Apakah kelas maya ini bisa diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap Undang-Undang Pendidikan? Saya akan dikaji dulu ya, gitu kan dari aspek hukumnya gitu kan. Memang kalau kita lihat tidak ada yang menyalahi gitu kan. Kemudian juga kelas maya itu hal yang baru. Ya. Kan? Jadi masih banyak wali murid atau siswa bahkan guru kita sendiri pun tidak tahu gimana sih kelas maya. Jadi perlu ada sosialisasi gitu kan yang terus menerus. Kemudian sosialisasi juga ke dunia maya juga melalui Instagram, melalui agar nanti terbiasa dengan kelas maya gitu kan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP dan juga BGP yang perwakilan pusat kementerian untuk bisa mendukung kami bahwa program ini adalah merupakan program inovasi pembelajaran yang bermanfaat buat anak-anak, melatih kemandirian anak, melatih kemandirian guru juga gitu kan, dan mereka menyambut dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada yang tantangan yang begitu itu menyulitkan ya, tapi memang perlu proses yang lama gitu karena hal yang baru gitu. Betul. Jadi kalau kita karena sesuatu hal yang baru ini perlu penyesuaian perlu penyesuaian, Pak ya, karena gitu ada kan. beberapa orang yang berpikiran bahwa bagaimana interaksi dengan guru, karena kalau online ya tentu saja dibilang mereka masih menganggap ini masih sangat terbatas tentunya ya Pak ya, apalagi sinyal mungkin Pak ya. Iya, sinyal ya itu sinyal menjadi merupakan hal yang penting, sinyal listrik, karena kita berbasis e-learning tadi, maka internet, kemudian peralatan-peralatan elektronik yang berbasis listrik itu semuanya harus dalam kondisi gitu. Kalau enggak repot. Inovasinya nggak bisa Iya, nggak bisa ya, Pak, jalan ya. gitu kan. Jadi kita ini bukan sekedar kelas maya saja gitu kan. Di dalam kelas maya itu ada yang namanya LMS ya, Learning Management System. Nah, Learning Management System itu sebuah software yang software pembelajaran yang bisa memantau aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran gitu kan. Jadi anak di situ juga dilatih kemandirian, harus sering membuka handphonenya, ada tugas nggak gurunya gitu kan. Gurunya juga harus rajin kan memberikan tugas kan, karena ada prosesnya kelas maya tadi kan. Dan karena ada LMS ini sebuah sistem, maka tidak semuanya guru bisa masuk. Guru-guru yang terdaftar saja di dalam admin kelas maya atau siswa yang terdaftar dalam admin kelas maya itu yang bisa mengikuti kelas maya. Yang lainnya tidak bisa gitu kan. Harus karena sistem tadi kan, learning management system jadi terpola gitu kan, seperti itu kira-kira. Jadi memang inovasi ini sudah disiapkan secara matang ya Pak, kan? Karena saya lihat tadi juga tahapan prosesnya itu nggak langsung ya, tapi ada juga sosialisasi, ada juga bimbingan teknis untuk guru-gurunya, kerjasama dengan MDP, kemudian alatnya, izin dari dinas provinsi gitu kan, dinas pendidikan provinsi. Semuanya memang kita jalani step by step gitu, tidak ujuk-ujuk jadi gitu. Dan itulah proses inovasi ya Pak? Iya, proses inovasi seperti itu. Baik. Nah Bapak ini mungkin terakhir ya Pak, pesan yang harapan Bapak terhadap inovasi ini seperti apa? Harapan terhadap inovasi itu bisa menginspirasi ya teman-teman kita di daerah, kemudian di mana mungkin ada kekurangan kelas, ada apa, ini bisa memberi inspirasi dan menjadi solusi gitu kan. Karena di samping memang kelas maya itu kan kelas yang memang sesuai, kalau menurut saya sesuai dengan zaman sekarang ya, itu kan. Tren ya Pak? Iya, tren sekarang itu memang abad 21 itu memang saya kira teman-teman bisa coba, gitu kan, bisa menginspirasi terutama yang kekurangan untuk kelas segala macam, bisa dicobalah gitu kan. Itu kan ya. Jadi ini satu informasi yang sangat
Luar biasa sekali Iya. ya Pak, khususnya untuk kepala sekolah ya Iya. di Provinsi Sumatera Selatan ini ada satu program yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan kelas ya Kekurangan Pak ya. kelas, bisa Nah ini itu. bisa direplikasi tentunya Pak ya. Bisa itu, Bu, Dan ya. tentunya Terima kasih. Pak Heru bersedia dong berbagi. Oke, sangat sangat senang gitu kan. Oke, Itu sangat senang baik. berbagi karena ini supaya bisa mengatasi teman-teman di lapangan itu kan. Ya kadang-kadang ada kurang ini segala macam. Kita coba gitu. Mari Oke. belajar bersama-sama gitu. Oke, boleh ini berkunjung ke SMA Boleh diaturi. Negeri Ya, 18 Palembang ya Pak ya. boleh diaturi Oh, untuk oke. melihat apa kelas maya, melihat prosesnya, LMS-nya bagaimana, bisa tanya-tanya dengan anak bagaimana setelah Betul, mengikuti kelas iya. maya. Kelihatannya anak itu sangat happy dan guru-gurunya juga keren ya gitu. Oh iya, karena Iya. karena sudah digitalisasi Iya, ya Pak sudah ya. digitalisasi gitu Oke. kan. Itu. Oke, baik Bapak. Ini sebenarnya sih banyak sekali yang mau kita Iya. ini ya Pak ya bicarakan tentang inovasi ini. Cuma hanya keterbatasan waktu ya Pak. Iya. Mungkin lain waktu Bapak bisa datang kembali Terima kasih. bersama kami ya di podcast One Day One Innovation tentunya berbagi tentang inovasi-inovasi yang lain Pak. Ya, Tentunya. siap, insya Allah. Oke, saya yakin Pak Heru punya banyak inovasi. Mudah-mudahan. Oke Bapak, pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya, silakan. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim inovasi di SMA Negeri 18 ya, yang telah membuat sejarah baru dalam dunia pendidikan yang tadinya belum ada menjadi ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur ya, Haji Herman Deru yang mendukung program ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sutoko dan jajarannya, serta BPMP dan BGP yang mewakili pusat sehingga perjalanan perwujudan kelas maya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik Pak Heru. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, Semoga di lain waktu Bapak bisa kembali terima kasih. Siap. menjadi narasumber di podcast One Day One Innovation. Oke. Terima kasih ya. Oke, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inspirasi ya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat inovasi, khususnya ini para kepala sekolah ya. Ini semoga apa yang disampaikan Pak Heru bisa direplikasi ya inovasinya dan bisa diterapkan di sekolah-sekolahnya. Oke. Baik, terima kasih sahabat inovasi telah mengikuti podcast One Day One Innovation. Jangan lupa untuk terus berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.